Shalom, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Pastinya dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya adalah Rio Mamuraja Pardabu dengan NIM A1012221120. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kepailitan. Adapun hal-hal yang akan kita bahas yaitu pertama, mengenai syarat-syarat kepailitan. Lalu, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan. Dan yang terakhir, siapa saja pihak yang berhak untuk menyatakan pailit. Definisi dari kepailitan itu sendiri berdasarkan pengertian umumnya, yaitu suatu kondisi atau keadaan di mana suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya secara tepat waktu dan atau jumlah utangnya melebihi harta yang dimiliki. Atau dapat juga diartikan bahwa pailit adalah pembekuan kegiatan perusahaan atau badan usaha akibat ketidakmampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu. Sedangkan berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam pasal 1 angka 1 menyatakan kepailitan adalah sita umum atau semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Mari kita mulai dari syarat-syarat kepailitan. Syarat kepailitan sendiri sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-undang ini pula yang menjadi dasar hukum mengenai kepailitan di Indonesia yang berlaku dan masih digunakan hingga saat ini. Dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan, debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Artinya, di sini syarat kepailitan itu sendiri berdasarkan pasal tersebut dapat kita uraikan menjadi yang pertama, adanya utang yang tidak mampu dibayarkan oleh debitur kepada kreditur. Yang kedua, terdapat lebih dari satu orang kreditur yang mengajukan permohonan pailit. Yang ketiga, salah satu piutang di antara para kreditur telah jatuh tempo atau lewat masa pembayarannya. Pada poin ketiga ini, jika kita telaah apabila sang debitur tidak dapat membayar utangnya kepada satu debitur saja, lalu kreditur tersebut bersama dengan satu orang kreditur lagi mengajukan pailit, maka sang debitur itu dapat dipailitkan. Setelah mengetahui syarat-syarat kepailitan, maka kita akan mengenal pula pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan. Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat tadi, kita telah mendengar tentang pihak yang bernama debitur dan kreditur. Beberapa pihak yang juga terlibat dalam suatu proses kepailitan selain kreditur dan debitur adalah debitur pailit, kurator, dan hakim pengawas. Ayo kita bahas tentang keseluruhan pihak-pihak tersebut. Yang pertama ada debitor. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Yang kemudian, debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan. Yang ketiga, kreditor. Kreditor artinya orang yang mempunyai piutang sebab perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam perkara kepailitan sendiri dikenal ada 3 macam kreditur. Yang pertama, kreditur preperen. Kreditur preperen adalah kreditur yang menikmati keistimewaan atau hak prioritas, di mana kreditur tersebut memperoleh keistimewaan atau hak prioritas sehubungan dengan tagihannya tergantung pada sifat tagihannya. Keistimewaan tersebut diatur dalam pasal 1134 KUH Perdata. Hak istimewa adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menempatkannya pada kedudukan yang lebih tinggi atas orang lain semata-mata karena sifat utangnya. Gadai dan hipotek mempunyai nilai yang
lebih tinggi dibandingkan hak istimewa, kecuali undang-undang mengatur hal lain. Yang kedua, ada kreditur separatis. Kreditur ini mempunyai kepentingan jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 138 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Undang-undang ini mengatur bahwa kreditur yang mempunyai suatu tagihan yang dijamin dengan harta benda dapat meminta pengakuan atas hak-hak kreditor pesaing atas bagian tagihan itu tanpa mengurangi prioritas kreditur-kreditur yang lain. Agunan jaminan yang dimaksud adalah gadai, hak tanggungan, fidusia, resi gudang, dan hipotek. Yang ketiga ada kreditur konkuren. Kreditur yang tidak mempunyai hak agunan yang berarti. Namun, kreditur ini berhak untuk menagih hutang dari debitur berdasarkan perjanjian. Dalam pembayaran tagihan, kreditur pesaing akan menerima pelunasan akhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terlunasi piutangnya. Di antara ketiga jenis kreditur yang disebutkan di atas mempunyai kualifikasi dan proses penyelesaian prosedur kepalitan yang tentunya berbeda-beda. Selanjutnya ada pihak yang bernama kurator. Kurator ialah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan buat mengurus harta dan membereskan harta debitur pilot di bawah pengawasan hakim pengawas. Lalu pihak terakhir adalah hakim pengawas. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pilot atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pilot. Yang pertama yaitu debitur sendiri, kemudian tentunya kreditur, lalu ada jaksa untuk kepentingan umum, kemudian Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal. Yang pertama, permohonan pernyataan pilot oleh debitur. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan secara tegas, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 utang jatuh waktu dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan pernyataan pilot. Dalam istilah bahasa Inggris, permohonan pilot yang diajukan oleh debitur sendiri disebut voluntary petition. Menurut Sultan Remi Syahdeni, kemungkinan demikian itu menandakan bahwa Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan penyataan pilot bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditor, tetapi dapat juga ditujukan untuk kepentingan debitur sendiri. Yang kedua, permohonan pernyataan pilot oleh kreditor. Di dalam hukum perikatan, kreditor bermakna sebagai pihak yang berhak atas menuntut pemenuhan suatu prestasi dari pihak debitor. Kreditor memiliki piutang. Piutang sendiri adalah hak untuk menuntut pemenuhan utang atau prestasi. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Lalu selanjutnya ada permohonan pernyataan pilot oleh kejaksaan. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa jaksa juga dapat mengajukan permohonan pernyataan pilot terhadap debitur yang tidak membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud itu apa? Nah, kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Misalnya, yang pertama debitur melarikan diri atau debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaannya. Kemudian debitur mempunyai utang kepada badan BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dari masyarakat luas, maka dari itu jaksa dapat mengajukan demi kepentingan umum. Yang keempat, permohonan pernyataan pilot oleh Bank Indonesia. Dalam hal debitur yang memiliki 2 kreditor atau lebih dan tidak membayar utang sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah bank,
Menurut pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Kemudian, permohonan pernyataan pilot oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau yang dikenal dengan Bapepam. Sekarang, tugas dan kewenangan Bapepam sebagai regulator dan pengawas pasar modal di Indonesia telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang keenam, ada permohonan pernyataan pilot oleh Menteri Keuangan. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pilot dapat hanya diajukan oleh Menteri Keuangan. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah mencapai akhir dari materi yang kita bahas. Demikianlah sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan ilmu kepada teman-teman mengenai kepailitan. Sampai jumpa di lain waktu, saya Rio Mamraja Pardabu pamit undur diri.